ke situ aja. Iya. Tidak mencapai target, sehingga perlu dianalisis menggunakan pendekatan lean manufacturing. Dalam hal ini tools yang akan contoh yang saya ingat tuh, tools atau alat gitu kan, dirimu kan selalu bilang gitu ya, gunakan salah satu aja misalkan. Iya. Untuk mengidentifikasi ini, metode waste assessment model kami pilih untuk mengidentifikasi apa gitu ya, kira-kira begitu. Kadang-kadang kalau saya lihat tadi detailnya malah di perhitungan sebutkan X kurangi apalah dan sebagainya gitu ya. Itu menurut saya kalau tidak terlalu detail, karena kita semua bisa membaca di sana. Fokusnya tadi adalah masalah utama yang ada di sini, bahwa dirimu menjelaskan detailnya bahwa tidak mencapai target. Coba next. Yang tadi disampaikan, tolong diganti ya. Yang tadi bukan rumusan. Rumusan tadi disesuaikan ya dengan tadi obrolan kita di awal yang dengan Dadan. Berarti tetap Next. mau tanya Pak, tetap di target, tetap dibentuk 3 poin dong? Boleh, tapi kan kita sebutkan dulu tuh bahwa di sana ada kondisi existing dan segala, sehingga untuk mencapai itu sebetulnya itu existing itu bisa dirimu langsung menjelaskan aja langsung ke tujuan penelitian. Tentu tujuan penelitian kan sama dengan rumusan itu kan. Oh iya. Langsung ke tujuan penelitian. Oke, baik. Kemudian pada Dirimu berdasarkan observasi bahwa kondisi existing sekian, yang terjadi gap, sehingga untuk memperbaiki itu disusun 3 tujuan penelitian. Yang pertama ini, yang kedua ini, dan seterusnya. Materi penelitian juga dibahas, nggak usah terlalu detail, tapi dirimu misalkan sebetulnya konteksnya batasan itu adalah misalkan yang tidak dibahas di penelitian itu. Misalkan penelitian tadi hanya dilakukan, nggak usah, kan dirimu sudah dilakukan, bahwa dirimu sudah dimention bahwa di NC machining udah nggak usah disebutin. Misalkan di sini tidak membahas biaya yang timbul dari, itu bisa boleh. Tapi kalau nggak ada yang dibatasi ya paling fokus pada ini aja udah cukup gitu ya. Manfaat nggak usah ditulis, hapus. Oke. Udah tahu di sana lah. Nah, landasan teori itu bicara aja langsung produktivitas itu apa gitu, singkat aja konsep lean, kemudian itu sampai 8 ya Allah. Ya orang apa-apa nih. Oke Pak, siap Pak. Nggak apa, tantangannya dirimu cuma membahas produktivitas, manufacturing, waste, value stream mapping, next, kemudian ini nggak akhirnya nggak fokus toh. Oh iya. Kan sampai nggak menyentuh pada posisi studi pustaka kan, coba dibahas. Ada nggak tadi? Kayaknya nggak ada. Nggak ada Pak, studi pustaka. Ya, ada kan? Ya itu. Malah simpelnya kayak punya Dadan itu mah mungkin lebih simpel ya tadi. Cuman Dadan kelemahannya tadi terlalu simpel, jadi nggak ada yang dibahas, malah disampaikan. Jadi situ setelah landasan teorinya tuh malah lebih ke, menurut saya itu studi pustaka yang tadi. Iya. Dasar ini misalkan PAM, terus produktivitas, monggo lah disampaikan, tapi sederhana aja. Kamu bisa ngukur kira-kira butuh waktu cuman 10-15 menit untuk presentasi. Jadi kesannya yang di sini lari-lari nggak. Saya sengaja tak diemin biar ngerti kamu berapa menit atau tadi sekitar 20 sekian menit. Iya, 23. Itu pun yang di sini lari-lari nggak disampaikan. Coba next. Sebelumnya. Nah ini kayak tadi ya, saya udah menyampaikan ke Dadan tadi ya, kira-kira ya. Nggak usah didetailkan objek penelitian, langsung aja ke bagan penelitian tadi, kemudian disebutin. Oh, bagian.
bahkan tadi. Nanti kalau dengerin punya pas saya ngomong sama Dadan, semoga sih terrecord dirimu. Semoga dirimu juga ikut mendengarkan. Yo next. Nah ini kan monggo kalau mau dibahas, tapi kayaknya ketika saya mendengarkan di sini, mah dirimu nggak menjelaskan detail gitu ya. Detail itu maksudnya tahapan 1 ini masih belum ada masalah, tahapan 2 baru bisa saya membayangkan di sini mah WAM-nya di mana, WM-nya di mana, WRM-nya di mana, mah nggak sampai ke fokus di situ kan ya. Jadi langsung dimension Next. WAM-nya di mana gitu nih Pak? Nah dirimu tadi mendengarkan pada saat Dadan, saya kira yang ini perlu tidak diulangi. Iya Pak. Artinya dirimu menjelaskannya ya semula lah. Oke, next ya. Nah, di sini tadi terlalu banyak yang dijelaskan ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti latihan lagi. Intinya kalau saya melihat punya Jundi, Hilmi dari ini ke sono sampai selesai itu detail, tapi begitu detailnya. Itu sampai memakan waktu yang sangat panjang gitu ya. Dalam konteks ini ketika saya membatasi 10 sampai 15 menit sampai 20 sekian menit gitu, artinya sudah melampaui 100% atau 80% waktu yang disyaratkan, kira-kira sih itu. Next, apa next? Next. Saya bayangkan misalkan hasil awam, hasilnya opo gitu, terus dari VSM, maka yang dikurangi ini gitu ya. Pengolahan datanya untuk WAM dan WAK gimana Pak? Disertakannya di tabelnya aja, kemudian saya sebutkan berikut tabel yang disertakan gitu aja ya Pak. Monggo. Makanya tadi saya sampaikan udah bagus, cuman latihan aja, coba ditampilkan, disampaikan mana yang menurut dia penting. Saya tadi berharap yang udah saya sampaikan, saya berharap banyak pengalaman magang di sana, presentasi di sana, juga diberi waktu terbatas bisa menyampaikan hal-hal yang penting. Coba next. Kesimpulan aja lah. Dah. Baik Pak. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya yang poin pertama didapatkan nilai. Ada berapa tadi? Ada berapa? 3 pertanyaan ya? Iya. 3 pertanyaan. Pada 3 pertanyaan dirimu ada berapa jawaban? 3. Oke. Yang pertama apa? Yang pertama intinya nilai yang memiliki aliran tambah atau memiliki nilai lebih value added sebesar 85%, kemudian non value added sebesar 14,47. Oke, yang kedua? Yang kedua 14%-nya? 14%-nya. Ini yang di atas itu. Yang diatasi defect dan motion sebesar 22% dan 20%. Yang diberikan rekomendasi pada poin Cuma 14% tuh. Yang itu proses NVA-nya berapa? NVA-nya nggak ada Pak. Tidak ada non activity, non value added-nya. Muncul defect sama tadi apa? Motion. Muncul defect. Motionnya berapa? Gimana? Motionnya berapa? Motionnya 20,65%. Dari mana? Muncul defect-nya dari itu bukan dari proses mapping Pak. Kalau defect dari analisis NG, analisis barang yang gagal, barang yang tidak jadi. Jadi yang ditemukan adalah defect sama motion pada pemborosan terbesar. Kemudian pakai pump. Pumpnya untuk menghilangkan atau eliminasi NNVA itu apa? Untuk mengeliminasi NNVA pakai
Untuk NVA-nya kan untuk motion, Pak. Menghilangkan NVA-nya pakai rekomendasi atau Kaizen, continuous improvement. Mas dan Mas Hilmi, Kaizen itu apa tuh? Perbaikan berkelanjutan. Oh. Terus jawabanmu, kami menggunakan Kaizen untuk perbaikan. Tadi apa jawabanmu apa? Untuk menghilangkan NVA-nya menggunakan Kaizen. Pakai Kaizen. Jadi kan Kaizen itu apa tuh? Coba di browsing. Kaizen itu apa? Kan perbaikan berkelanjutan. Untuk menghilangkan NVA-nya, misalkan penggunaan sistem informasi yang dari mencatat tinggal scan, berarti kan tetap NNV kan apa tadi? Non value added. Necessary non value added, jadi dibutuhkan tapi tidak nah, menghilangkan NNVA dengan Kaizen itu saya ngertiku sebuah term itu merupakan kalau dijelaskan continuous improvement. Nah iya, continuous improvementnya gimana? Pakai Kaizen. Nah Kaizen itu apa? Continuous improvement. Nah caranya gimana? Nah, gitu kan nggak ada putusnya. Oh iya benar. Di dalam perbaikan yang dilakukan juga melakukan kayak pencatatan manual dipakai, jadi pakai yang iya, makanya Kaizen itu sebuah untuk mewakili adalah perbaikan berkelanjutan. Apa yang diperbaiki? Menggunakan apa? Kan gitu. Baru muncul misalkan pakai sistem informasi. Meskipun tidak banyak, tapi sudah mengurangi dari mencatat menjadi tinggal scan. Yang menggunakan misalkan belt conveyor, yang tadinya orang memindahkan diangkat, tinggal taruh udah pindah sendiri. Kan tetap ada aktivitas pindah, tapi sekarang dipindah dengan mesin. Nah, itu yang kemudian disebutkan, jangan pakai Kaizen. Kaizen itu adalah yang Kaizen itu misalkan yang kalau istilah lain itu Kaizen itu kalau misalkan kita punya target 20%, ya dalam sebulan ini 10% aja dulu. Nah, bulan berikutnya pada 10%. Jadi perbaikan berkelanjutan. Gitu ya? Ya. Jadi mungkin defeknya, saya membaca defeknya itu sangat normatif. Normatif itu gimana? Normatif itu gini, kalau Hilmi lapar, solusinya apa Hilmi? Makan, Pak. Kalau lapar solusinya apa? Makan. Kalau lebar solusinya, terlalu lebar solusinya? Dikecilkan. Nah, kalau terlalu tinggi solusinya? Disesuaikan tingginya. Nah, itu normatif banget. Normatif. Yang teknis gimana? Berarti tingginya harus kita ketahui. Misalkan tangga ini terlalu tinggi berdasarkan ukuran jarak antar anak tangga 50 cm. Agar nyaman digunakan, maka ukuran yang sesuai dengan postur tubuh dan sebagainya disarankan 30 cm. Nah, jelas toh. Tapi misalkan, tangga itu terlalu tinggi, solusinya apa? Pendekin. Hilmi lapar, solusinya apa? Makan. Itu terlalu panjang, pendekin aja, nggak bisa kalau misalkan kalibrasi ulang mesin, semua spesifikasi kapan, nah itu kan kita nggak tahu. Misalkan kalibrasi ulang mesin potong secara periodik 2 bulan sekali, misalkan. Tingkat
Tingkatkan koordinasi tim produksi dan audit untuk memastikan proses. Sesuaikan prosedur kerja agar pintu lemari terbuka saat proses lem berlangsung, mencegah kesalahan. Next apa next? Ini kurangi frekuensi berapa yang cocok? Dari yang awalnya untuk proses, jadi dirincikan ya Pak? Nanti silakan ditambahkan aja. Oh iya, Maksudnya itu contoh aja misalkan. berapa gitu ya. Kayak tadi misalkan apa namanya? Terlalu tinggi, pendekin. Itu kan nggak ada acuannya. Kalau kurangi frekuensi dari 9 kali menjadi 7 kali misalkan. Yes, gitu aja. Mas Hilmi, Mas Dadan. Iya. Mas Hilmi, silakan belajar lagi presentasi agar maksimal 15 menit, tapi semua informasinya yang penting-penting bisa disampaikan. Mas Dadan, belajar lagi menyusun PowerPoint-nya agar bisa disampaikan, kecuali dirimu bisa menyampaikan semuanya, semua dengan detail tanpa PowerPoint gitu ya. Laporan nanti aja lah sambil revisi lah, udah mepet banget. Saya mohon maaf dengan sangat ya kalian. Saya dengan kalian tuh kayaknya mohon maaf ya, emosi itu bukan hanya marah tapi emosi yang lain ya, yang pernah saya sampaikan tuh ya, saya mohon maaf. Sudah gitu aja lah. Gitu ya, sampai besok Jumat insya Allah.